nih sama kita. Sister. Nah, Hey. Aduh, udah mulai minggu baru nih, Je. Minggu baru, bener banget. Gimana? Apa kabar nih lo? Kabar gue lumayan sih, tapi gue rada capek aja. Kayak belakangan emang capek sih, karena belakangan tuh gue sibuk tesis. Oh iya, bener dikit lagi Sambil, ya. ya ampun, gak berasa banget. Gue sibuk tesis, terus gue juga sambil kerja, kerja. Jadi gue capek di Capek fisik juga. capek fisik capek dan mental juga, transport ya. juga sih, mau kesana kesini gitu. Kalau lo gimana Teh? Ya gue juga lagi ini aja sih, kerja aja gitu. Sama gue kan udah dapet ini nih kayak kerjaan part time lain juga. Jadi gue weekend kerja juga. Jadi lu full kerja banget Full nih kerja ya. banget nih gue. Gila Senin, lu Sabtu. workaholic banget ya. Ya gimana orang miskin ya? Gak bisa. Aduh sedih banget ya. Aduh, nah, Sedih banget. Oke. Ngomong-ngomong capek nih, Je. Mm-mm. Kan kita di Jerman nih suka banget naik transportasi kemana-mana, ya nggak sih? Ya. Benar banget. Selain transportasi Jerman yang rada burik, hari ini kita bakal ngomongin topik yang sering banget bikin kita tuh kesel juga tiap hari. Iya, yang rasanya tuh kayak gue capek gitu. Tiap hari tuh Harus berkutat Harus dengan hal ini. benar banget. Dan masalahnya nih, ini tuh selalu dialami oleh kita tiap kali kita naik transport umum. Gak cuma transport umum sih, actually kayak di mana aja, gue yakin banget Pasti di kampus juga. orang tuh pasti pernah ngerasain ini. Apa sih berarti yang kita pernah rasain ini? Jadi lu tuh nyadar nggak sih kayak setiap orang tuh punya bau masing-masing, punya bau badan masing-masing. Iya, Ini gue belum ngomongin ke bau Kita belum nyampe ke bau keteknya. Bau ya. ketek. Ini bridging awal-awal masih sopan. Iya, ini belum masuk ke bau spesifik bau badan gitu ya. Ini gue baru ngomongin kalau setiap orang itu punya bau masing-masing. Yang which is itu tuh adalah sebagai identitas lo. Kasian banget tuh, tapi iya benar. Iya benar. Misalnya nih kayak lo ada baju, lo ada bau sendiri, Iya, ya kan? khas Gue ada gua. bau sendiri. Contohnya kayak teman gue bilang kayak lu tuh punya bau sendiri gitu. Nggak teman sih, pacar gue misalnya yang lebih sering sama gue, lu tuh punya bau sendiri gitu. Nah awalnya gue nggak percaya, tapi setelah gue misalnya deket sama nyokap gue, deket sama teman gue, deket sama engkau gue, adik gue tuh sadar kalau mereka tuh punya bau badan sendiri, yang tapi in a good way. Jadi gue kayak bau adik gue tuh kayak gini. Aroma badan. Nice. Aroma badan. Beda loh ya, bukan bau sabun, bukan bau parfum, bukan. Jadi tapi bau kayak emang badan. aroma badan dia, dari kulit dia gitu. Iya. Oke. Dan itu tuh ya oke, itu tuh identitas lo. Makanya gue bilang itu tuh adalah identitas bau lo. Iya. Tapi bisa juga in a bad way. Iya, seperti yang sering kita alami nih. Iya, ya jadi kan? kayak maksud gue adalah sorry to say, gak semua badan orang tuh enak. Wangi, aroma badannya tuh enak gitu ya. Iya. Kayak aroma emang dari sananya enak. Iya, gue nggak ngerti sih apakah itu kekurangan seseorang atau itu sebenarnya ya gimana ya bisa dibilang kayak kenapa badan lu bisa bau gitu. Lo ngerti gak sih? Iya. Nah, ngomong-ngomong bau badan ini kan banyak faktornya kan, makanya mungkin dari makanan, ya nggak Iya, sih? Terus iya. dari aktivitas juga, karena kayak ada nih ras tertentu di muka bumi ini yang maksudnya emang mereka tuh bau badannya khas, tapi gua rasa karena satu negara makannya apa kayak rempah-rempah yang sama. Rasa apa nih? Oke lah, sebutlah ras. Iya, gue Ya, tahu. itulah. Gue tahu maksud Teman-teman lo. juga pasti tahu lah. Gue ini. yakin teman-teman di luar sana Apalagi pasti menuju ke satu ras. Iya, di Jerman juga pasti tahu banget lah. Iya. Wangi khasnya apa. Nah, itu tuh kayaknya tuh disebabin oleh makanan. Gitu loh maksudnya. Karena misalnya makanan yang banyak karinya, Waduh, banyak apa sih? ngerti ya sih? rempahnya Kan sih, banyak makan rempahnya. bawang misalnya. benar. Kayak misalnya kan sering juga kita dengar kalau banyak makan daun bawang atau makan apa bikin bau ketek tuh. Nah, gitu. itu tuh sebenarnya mitos atau enggak sih? Kayak kata gue dikasih tahu sama orang tua gue dari kecil, kalau lu terlalu banyak makan bawang, ketek lu bisa bau. Menurut lo itu bener nggak?
Gua nggak tahu ya, karena gue juga bukan pengonsumsi bawang yang kayak makan bawang Lo bulat bukan gitu. penggemar bawang ya? Enggak juga, iya benar. Jadi kayaknya feeling gue sih mungkin benar-benar aja deh kalau dalam jumlah yang banyak. Iya sih, kalau yang Kalau lu over teklish, maksudnya lu regularly setiap hari tuh makan bawang, ya mungkin bisa jadi sih bau. benar, benar-benar. Tapi sebenarnya tuh wajar kalau bau asal tidak mengganggu orang lain. Masalahnya kan di sini baunya itu mengganggu umat manusia di sekitar Iya dia sih, ya. benar. Tapi nih ngomongin soal bau bawang, gue bisa ngomong dari experience gue sendiri. Gue nggak tahu ya omongan orang tua itu bener atau dia mensugesti kita atau gimana, gue nggak tahu. Tapi kalau lu kan jarang makan bawang. Kalau gue nih penggemar banget bawang, emang bawang merah, bawang putih, bawang bombay, Iya, lu makan semua bawang daun bawang. Ya gue makan dah tuh semua jenis bawang ya, perbawangan itu. Masalahnya gue karena suka banget bawang dari kecil, gue lupa ingat sih dari kecil apakah gue suka banget bawang atau enggak. Tapi dari kecil tuh gue sadar kalau gue tuh bau ketek. Aduh, kayak Itu gimana, maksudnya gini loh, kan nggak semua orang tuh sadar dia bau ketek ya. Gimana lu ke tahap dimana lu sadar kayak anjing ketek gue bau nih emang. Nah itu tuh gimana cara proses lu sadar ke situnya? nah itu dia, gue tuh ngerasa emang hidung gue ini udah dibuat untuk mendiferensiasi bau-bau ini aja. Kayak yang tadi gue bilang, gue udah tahu bau identitas badan gue sendiri. Ketika gue mulai sekolah, gue ngerasa kok ketek gue basah dan bau gitu loh. Dan baunya beda, Ganggu baunya gitu ya? ganggunya beda. Dan begitu gue ngomong ke nyokap gue, mama kenapa sih kok aku kayaknya bau nggak ya? Terus nyokap gue tuh bilang, ih kamu iya bau ketek. Kayak nyokap lu sendiri juga mengkonfirmasi anaknya bau ketek. Iya gitu. Nah sebenarnya in a good thing, gue jadi tahu kalau gue ini bau. Oke. Jadi gue sebenarnya bisa ngambil sadar langkah diri. nih. Oh gue harus ngapain? Gue ada solusi nih. Jadi waktu kecil gue tuh udah dikenalkan sama segala bentuk produk Buat bau ketek. Mencegah bau ketek. Let's say ya, kita mulai dari produk bedak. Oke. Lo tahu kan ada produk bedak yang terkenal Buat banget? ketek, Iya. ya. Itu gue pakai tuh produk bedak itu. Nah itu dia, gue tuh dari dulu nyokap gue nggak pernah suruh gue pakai bedak itu karena kayak yang gue tahu bikin burket. Nah itu. Makanya gue nggak pakai karena kan kayak make sense gak sih lu ngasih bedak di ketek lu terus lu berkeringat jadi bubur gitu maksudnya. Iya sih, Ya kan? benar. Tapi sebenarnya lu bener sih langkah lu. karena masalahnya itu memang bener terjadi di gua yang kayak menurut gua nih nyokap gua salah saran sih. Kayak gua dikasih bedak itu, gua pakai kan ke ketek gua. Nah, disclaimer, lu tuh harus pakai itu di ketek yang baru dibersihin. Maksudnya mandi gitu ya. Iya, bukannya itu jadi pengganti air ya teman-teman. Bukan banget lagi. Karena kalau lu kasih di ketek yang bau, maksudnya di ketek yang bau, setahu gue ya, maksudnya dulu kan gue scientist gitu kan. Kalau scientist. Iya, jadi setahu gue emang setiap ketek tuh punya bakteri. Tapi tergantung, ada bakteri yang bisa bikin bau ketek, tapi ada juga bakteri yang udah dia nggak menyebabkan bau, nggak menyebabkan menghasilkan odor gitu. Nah, si bakteri ini kalau misalnya pembuat bau itu dia ketemu sama wangi-wangian, maka malah jadi bikin makin bau. Nah itu yang terjadi di diri gue waktu dulu. Kayak mungkin gue mandi kurang bersih, terus gue kasih tuh si bedak pupuk gitu. Weh gila weh, tetap bau, malah jadi makin bau. Gue Dan sampai maksudnya kayak kayak buburnya itu bakalan menodai baju nggak sih? Nah. Keteknya pasti jadi kuning, ininya bukan ketek lo kuning ya, bajunya yang jadi kuning, ya nggak sih? iya, jadi baju sekolah gue kayaknya dari zaman kapan ya gue SD deh, sedih banget gak sih? Ya ampun. Tapi lu nggak dijauhin teman-teman lu kan? Untungnya sih gue nggak selalu setiap kali bawa ketek, cuman ada tertentu, contoh kayak upacara bendera. Itu kan baik-baik. Gue paling benci banget upacara bendera ya dari zaman dulu, karena itu tuh yang selalu men-trigger gue gampang bawa ketek. kayak karena- pramuka, kegiatan-kegiatan luar gitu ya. Iya, gue benci Ekskul banget deh gitu. pokoknya. Kalau ekskul tuh masih mending karena lu tuh ganti baju jadi kaos kan. Bahan baju tuh juga ngaruh kan. Nah, masalahnya dulu itu gara-gara sering ada upacara gitu, gue jadi keringetan banget dan gue gampang banget keringetan. Jadi begitu gue pakai tuh si bedak itu malah gue jadi makin bau.
gitu. Oke, oke. Terus udah gitu nyokap gue tuh bilang, coba ganti lagi sama produk lain. Oke, berarti udah ngasih bubur ini Udah nih. ngasih bubur karena gue ngerasa lu nggak ampuh, Oke. Iya. out lo gitu. Mungkin ketek lu juga terlalu ganas. Untuk bubur ini udah gak bisa Ya, ditolong. out lo, tereliminasi nih dari pilihan-pilihan gue. Out lo bubur, Iya. out lo bubuk, Bedak. bedak ya kan. Nah, terus gue coba lagi deodoran. Oke, ini yang semprot nih atau roll? Belum, gue masih, lu tahu deodoran stick yang diputer, terus bentuknya kayak wax gitu. Iya, Jadi iya. kayak makanya tuh ini nih gitu Oh, iya, kan. dioles. Dioles, bentukannya kayak wax deh pokoknya. Dan itu tuh kan dulu emang orang-orang pakainya itu ya jenisnya, Iya, setahu banyak gue. sih. Gue pakai tuh. At some point gue tuh udah gak bau ketek, bro. Oh, Tapi begitu lama-lama gue jadi bau ketek. Kayaknya bakteri ketek gue itu udah bermutan sampai dia tuh udah nggak tahan lagi sama si ini si deodoran apa, roll dioles ini. Iya. Gila. Mungkin apa kayak bau ketek lo itu si apa bakteria tuh kayak mulai apa sih udah kebas gitu ya. Jadi mungkin Iya. sesuatu yang lebih keras Khas atau lagi misalnya, iya. kayak ngeri nggak sih lu sama ketek gue? Kayak gue aja ngeri banget, kayak iya udah nggak bisa lagi tuh, udah kebas. Gue ganti lagi produk lain. Produk ketek yang semprot. Oke. Sorry belum yang roll. Berarti dari oles stick ke roll. roll Iya, roll cair kan. Pakai nggak, tetap polanya gitu, sempat gak bau awal-awal terus bau lagi. Ganti lagi gue pakai yang semprot modelannya, sempat gitu nggak bau terus bau lagi, tapi itu jadi bikin gue tuh radang, ketek gue sampai radang. Ketek gue sampai radang Sampai ke iritasi iritasi. maksudnya? Gue nggak bisa lagi pakai yang roll on, gue nggak bisa lagi pakai yang wax itu, gue nggak bisa lagi si oles, gue nggak bisa lagi pakai yang semprot. Jadi nggak ada produk ketek yang bisa gue pakai. Terus jadi ketek lu biarin. Jadi gue biarin jadi gue biarin ketek gue karena nyokap gue bilang kamu nggak bisa karena kamu udah iritasi keteknya. Beneran yang iritasi radang. Ketek kamu udah bau banget. Tolong ini tuh. Aduh, sedih Jadi banget. kamu bakar ketek kamu. Sedih banget. Jadi intinya karena ketek gue bau banget. Nggak bau banget sih, karena ketek gue iritasi banget. Jadi tuh nyokap gue memutuskan untuk oke, kita ganti sabun mandi, pakai sabun mandi yang bersih. Antiseptik ya biasanya. Iya. Terus juga dikasih salep kan biar nggak ini kalau malam-malam nggak sih, karena iritasi. Tapi setiap seharian gue beraktivitas, gue jadinya nggak pakai deodoran. Terus bajunya tuh dicuci lebih bersih dan ganti baju baru gitu. Berarti emang mesti bersih banget ya? Iya. Semuanya ya. Dan after that unexpectedly itu ketek gue udah nggak bau, woy. Padahal gue nggak pakai produk ketek. Maksudnya nggak yang bau banget gitu, masih ada bau tipis-tipis, nggak mungkin langsung hilang. Ada bau tipis-tipis tapi tuh nggak bau, woy. Nggak bau ketek, bisa dibilang kayak bau keringet lah, bisa dibilang. Perubahannya tuh change dari bau ketek ke bau keringet gitu. Terus gue kayak, wih gila sih ini gitu. Mantap sih, jadi kayak lu mesti mengalami yang namanya iritasi ketek dulu sampai akhirnya ketek lu pulih. Iya bener banget. Gue sampai akhirnya baru ngerasa kayak oh gini ya, ternyata bau ketek tuh penyebabnya bisa banyak banget. Bisa dari makanan, bisa dari baju lu gak dicuci dengan baik, dari lu nggak mandi nggak bersih. Betul. Atau di bagian ketek lu tuh ada kuning-kuning yang di kemeja putih gitu. Itu kan biasanya karena bekas deodoran tapi nggak dicuci bersih ya. Dan juga bisa nular dari orang lain. Bisa nular, iya benar-benar bakterinya itu bisa nular dari orang lain. Iya. Nah itu tuh penyebab bau ketek. Nah yang gua nggak paham itu sama orang-orang yang bau ketek tapi mereka nggak sadar. Nah itu dia, justru kayaknya banyak yang bau ketek tapi nggak sadar karena dia tuh udah terbiasa nyium bau badan dia sendiri. Itu dia. Lu pernah ngerasain nggak sih di Jerman? Oh banyak banget. Kalau summer buset dah itu udah kayak kereta kambing bau. Nah mungkin teman-teman tuh nggak tahu deh kayaknya, kalau orang kan mikirnya kayak orang Indonesia tuh lebih bau ketek daripada orang-orang bule. Bule itu kan mereka lebih intelektual. Iya, tapi to be honest enggak ya. Mereka cebok aja nggak pakai air. Dan mereka tuh jujur nih mereka jarang mandi. Jadi kayak gue beneran pernah cerita sama teman gue, dan teman gue tuh bilang kayak kalau gue emang nggak keringetan gue nggak mandi gitu. Iya. Terus lu bisa bayangin nggak sih keringet keteknya itu bakteri keteknya itu pasti bau banget. Udah tebel. Iya. Jadi kadang tuh kalau dulu gue pas masih zaman kuliah winter itu kan udah dingin ya, orang-orang semua pada pakai mantel gitu kan sih.
turtleneck gitu. Itu kan maksudnya cuaca panas itu mendukung bau ketek lebih cepet kan pasti, karena kayak humid banget dan segala macem. Kalau winter gue tuh tanda tanya besar banget di kepala gue, karena kayak matahari jarang, terus keringetan juga jarang, lebih sering kedinginan, orang nggak bakalan sering keringetan, tapi bisa for lesung di satu gedung itu, satu ruangan tuh bau ketek. Gue kayak, hah, Gila sih. itu pusing banget gue. Dan itu winter maksudnya loh, kayak ini dingin lu bau ketek nih beneran gitu. Masalahnya kalau winter kan lu pasti jarang keringetan ya. Iya, makanya gue nggak ngerti lah, kalau misalnya emang mereka sporty kan pasti kan harusnya abis itu mandi gitu loh, nggak mungkin ini kan. Iya. Tapi kayaknya emang mungkin mereka tuh karena cuacanya yang dingin terus, misalnya kayak dari winter ke Fruling itu kan juga agak dingin meskipun kayak summer, tapi summer itu kayak mungkin cuma berapa bulan gitu loh, lebih banyak cuaca adem ke dinginnya, makanya mungkin lebih jarang mandi ya. Iya. Tapi jujur bau ketek di sini tuh bikin pusing. Masalahnya Iya. naik transport umum di sini masalahnya di sini tuh nggak ada AC. Itu yang bikin gua shock juga sih pas nyampe sini. Di sini nggak ada AC, mau di transport umum, mau di jalan, di gedung, kecuali mall. Dan sebenarnya kadang di kereta suka dinyalain AC sih, tapi itu kayak ya jarang gitu. Dan kalau misalnya nggak dinyalain AC, lu bayangin dong bau keteknya gimana. Iya, itu parah Kayak banget sih. apalagi kalau misalnya lagi Apalagi kalau penuh. kaca keretanya nggak dibuka, Iya. nggak ada ini ya. Wah, dan itu perputaran udara gitu, itu udah gila meninggal sih. sih gue bilang. Gila banget. Mendingan lu bunuh dia. Nah, masalahnya gue juga sering kan kayak di kampus gue, misalnya di kelas gitu ada yang bau ketek. Itu tuh kan nggak ada AC dan kacanya juga dibukanya ya sedikit-sedikit doang. Dan itu tuh pusing banget. Gue tuh bener yang pernah sampai pusing banget nggak bisa mikir. Karena bau ketek. Karena bau ketek. Karena kayak yang gue bingung tuh gini loh, kayak dia tuh bau ketek tapi kok bisa nggak sadar, padahal kan bau ketek tuh beda banget sama bau makanan atau bau badan yang sendiri atau bau apa gitu. Terus yang gue bingung nih ya, kalau ada kondisi kayak gitu, masalahnya tuh gue nggak pernah ngomong ke orang tersebut. Kalau lu tuh menurut lo, kalau ada orang yang bau ketek, misalnya teman lo deh, atau even bukan teman lo, ada kenalan lo yang mungkin nggak terlalu dekat tapi lu kenal gitu, lo mendingan lu ngomong atau udahlah biarin aja. Gue kayaknya nggak bakal berani ngomong deh, soalnya kayak itu personal dan sangat sensitif isunya. Even kalau misalnya lu merasa kayak gue maksudnya intention lu baik ya, mau kasih tahu dia supaya dia nggak bau ketek, tapi tetap aja tahu orang pasti kayak, ih ya ampun kalau Ini banget ya. iya, komenin gue soal Iya itu, sih. orang gue fine aja. Nah itu lebih bahaya sih, kayak orang dia tuh nggak nyadar kalau dia bau ketek. Maksudnya lu masih bagus kayak ada pewahyuan kayak enlightened gue bau gitu, kayak, ketek ya nih gitu. gue bau ketek, gue nyadar nih ketek gue berdosa, harus gue sucikan. Itu tuh masih ada kayak gitu. Tapi ada orang yang kayak, bah, Enggak, bau gue aja. fine Kalau aja. emang bau mungkin bukan dari gue, mungkin dari orang lain. Yo, itu Bisa tuh jadi gawat kan banget. Itu gila gawat juga. banget. Karena bau ketek tuh nggak bisa ditutup parfum ya, Iya, nggak bisa, malah jadi makin bau. malah jadi tengik kan. Iya, malah jadi Kayak, makin bau. Dan wah, baunya sih, malah makin parah sih. Udah campur bau ketek sama bau minyak. Itu kayak bonyong. gua nggak Apalagi ngerti. kalau orang udah bau ketek tapi pakai parfumnya tuh parfum yang kayak bakarat gitu. Iya, aduh. Lu mendingan Tuh, lu gila mendingan lu sih. bakar ketek lu. Nah itu sih, gue juga satu sisi gue nggak berani ya ngomong ke orang kalau misalnya, karena itu benar kata lo topik sensitif. Cuman gue tuh pernah sih sekali deh kayak ngomong ke teman gue. Oh iya. Iya, dan akhirnya dia beli deodoran dan dia tuh kayak say thank you gitu loh. Oh karena lu kasih tahu. Karena gue kasih tahu. Responnya baik juga ya. tuh, Iya, berarti. maksudnya gue yakin dia mungkin ada rasa kayak, ya namanya juga ini ya, orang dikasih tahu gitu pasti langsung kayak, anjir, gue berarti selama ini dia ngerasanya gue kayak bau atau gimana. Maksudnya dia jadi insecure gitu, gimana. Tapi untungnya dia responnya ini sih, malah dia say thank you kayak, iya thank you ya lu udah kasih tahu gue. Ternyata selama ini tuh mungkin gue kurang mandi bersih atau gue bau. Tapi jadinya dia sekarang tuh pakai deodoran. Oh, oke. Kayak keren sih menurut gue. Ya cuman nggak berlaku di semua orang gue rasa. Iya, bener. Ada orang yang mau nerima, ada juga yang enggak. Iya, ada juga yang Tapi mungkin better dikasih tahu aja kali ya. Cuman gue mungkin enggak. caranya kali ya, Iya. gimana cara penyampaian kita. Tapi kalau gue lebih takut kayak
responnya kalau nggak sesuai sama gue atau dia jadi marah atau gimana, gue jadi yang kayak ya tau udah gitu lo, gak usah gue ngomong iya gitu ya. gitu kan. Bingung juga sih tapi kalau misalnya responnya kayak gitu. Ya gue sih kalau misalnya ketemu orang boketek dan kalau nggak kenal ya kayak di bus, gue lebih suka marah-marah sih. Dalam hati gue kayak anjing mandi lu, minimal mandi lah. Nah itulah, itu sih statement yang Benar. apa ya, yang tepat gitu loh menggambarkan bule-bule di sini. Iya Ya sih, meskipun sekarang juga udah bukan bule doang ya di sini yang bau, Iya, maksudnya iya. banyak. nggak cuman bule doang, bener. Kayak bahkan kemarin tuh pengalaman gue pulang naik S-Bahn, gue duduk seberang orang, kayaknya mungkin dia kerja ya, gue nggak tahu kerjanya apa, tapi kayak dia pasti berkeringat banget sih feeling gue. Terus habis itu gue emang tahu nih orang bau, tapi ya udahlah karena nggak ada tempat duduk lain, gue tetap duduk di seberang dia. Pas dia cabut, baunya tuh masih ada di tempat duduk dia, orangnya udah cabut, Gila, jadi nempel di kursi. Oh my Gue god. sampai kayak anjir, lu nggak bawa nih bau lu juga. Kenapa ditinggal baunya? Terus gue sampai yang kayak gue tuh takut untuk duduk di situ karena gue takut orang kira gue yang boketek. Oh ya iya ya, bener Itu juga gue shock lu. banget sih, anjir itu bau tuh kayak bayangan. Ngerti gak sih? Bayangan aja ngikut anjir, ini bisa-bisanya gitu loh. Baunya Iya. bener-bener nempel di situ. Orangnya udah keluar S-Bahn-nya udah ketutup, kita udah jalan naik kereta, Oh my baunya masih god, ada. oh my god. Itu Gila sih. Itu gila sih, gue nggak tahu tuh orang keteknya bakterinya 1000 kali. Tahu gue Tapi itu parah ngeri banget. sih, kayak maksud gua kenapa lo bisa sampai bau banget yang nempelnya sampai, cuman tuh karena kayaknya keteknya basah juga deh. Jadi dia nempel tuh basahnya ke Ini dan dia pakai hoodie. Nah itu dia, gue tuh nggak ngerti kenapa dulu gue pas masih di Indo dengan cuaca yang humid panas kayak gitu, gue pakai hoodie ke sekolah. tapi tuh iya sih Tapi bener. kita ada AC emang. Ada. Tapi maksud gue abis di sekolah gue pulang tuh makan bakmi dan dengan cuaca yang 32 derajat ya teman-teman. Itu humid panas pol gitu loh. Iya. Dan gue pakai hoodie karena gue nggak mau hitam. Iya. Terus makanya nyokap gue bilang, kamu Iya, ya? pakai hoodie mulu, boketek tau ntar. Apa? Jangan-jangan nyokap gue tuh sebenarnya menyindir gue dulu. Gue tuh Jadi sebenarnya lu ada boketek. mungkin ya, tapi Tapi gue lu juga orang yang nggak sadar. Iya, jangan-jangan itu gue ya. Gue nggak tahu. Pokoknya kan makanya gue juga bingung kenapa dulu gue pakai hoodie di cuaca Gue juga yang kayak kok. gitu. Gue juga tahu pakai hoodie. Padahal dalamnya seragam lagi, tebel kan. Iya karena kayaknya tren aja deh. Karena tren dan keren coy. Iya. Pakai hoodie tuh keren coy dulu. Iya woy, Kayak apalagi yang kayak apa sih? Oversize hoodie. Ya dulu bahkan belum oversize, tapi yang ini loh yang apa? Pull&Bear. Pull&Bear, bener ada tulisan Pull&Bear atau yang H&M lagi. Atau apa sih, ada yang Pull&Bear terus banyak yang beli, yang bikin jadi KW-KW-nya gitu. Iya. Yang cuman warnanya doang sisanya. Gue beli lagi ya. Gue gak mampu beli Pull&Bear asli. Lu bayangin satu Iya, mahal hoodie sih. itu bisa 400.000 Iya, dulu tuh iya, gede iya. banget. 400.000 mau Tapi jajan gua demi sebulan. pride yang tulisannya PNB, Iya, Pull&Bear. PNB doang itu. Gue beli cuma gocap. Dulu masih zaman ini Tokopedia. Mana ada sih Tokopedia, nggak ada coy. Ada SMA tuh udah mulai ada. Gak ada, woy. adanya tuh ini Facebook, Oh, Instagram. Bener-bener di Instagram online lo shop ada. Instagram, Iya. bener-bener yang masih pakai hashtag jualan. Iya, jualan kakak iya, gitu. yang masih risk buat ditipu tuh gede banget karena belum ada platform penjaganya. Lah gue itu gue beli make up 400.000, make up bekas. Wah anjir. Itu eyeshadow Too Faced, kalau teman-teman yang cewek tahu pasti tahu deh. Eyeshadow Too Faced kan mahal ya, dan itu Tapi kenapa lu bisa ada. beli juga kayak yaudah deh beli ini kan padahal harganya beda banget. Gue tolol maksudnya. Kayak lu yang wah murah nih, dan gue tuh cheapskate banget dulu, maksudnya yaudah nih murah nih, gua Gas beli aja. Pas dateng udah bocel-bocel, Wah gila sih. Untung nggak lo ini. terus hilang. Tapi online duitnya shopnya. balik gak? Oh Online shopnya ditipu. hilang, gua jadi kena tipu. Ya ampun. Balik lagi ke boketek. Gila. Intermezzo yang sangat panjang. Balik lagi ke boketek. Menurut gua sih boketek itu hal yang red flag ya. Iya itu nggak bagus sih. Dulu tuh gue tuh sampai bete banget tau kalau gue boketek.
Karena bau ketek lo itu. Karena bau ketek Itu gue. bikin lo bete sendiri. Iya, karena kayak aduh kenapa sih gue bau ketek, gue nggak mau pergi. Gamut ngapa-ngapain. Gue nggak mau ngapa-ngapain, gue nggak mau beraktivitas, gue nggak mau pergi. Misalnya pacar gue yang ngajakin gue kayak ayo kita pergi ke kafe, enggak, aku nggak mau karena aku bau ketek. Nggak nyerah sampai segitunya, oh my god. Tapi itu kayak parah banget. Tapi menurut gue karena makanya tuh karena gue di detik itu ngerasa bau ketek tuh parah banget, dari situlah gue berangkat untuk gue harus membereskan berbauan ketek gue ini. Entah gue sempet ke dokter, gue sempet ini ganti baju, ganti deterjen, ganti bahan baju, ya. ganti ini ganti itu, pokoknya gue benar-benar mencari tahu gimana caranya supaya ketek gue ini nggak bau. Karena at some point gue sadar kalau bau ketek tuh red flag banget. Kalau lo ketemu pacar, kalau ketemu gebetan, lo ketemu mertua atau orang tua pacar, Iya. atau Masa first impression, oh yang bau itu ya? iya kan Malu banget sedih ya. banget. Iya ada tahu temen gue yang pernah digituin. Oh my Iya ada tahu. Kayak guru gue disebut sama sama murid-muridnya, dia tuh bau banget, terus disebut. Ngomong ke guru gitu? Enggak ngomong ke guru, tapi dia tuh panggilannya tuh si Si guru. bau. Iya si bau. Oh my God. Ada panggilan khususnya, tapi kalau gue sebut kayak orang-orang pada tahu deh. Yang sekolah sama gue pasti dia tahu. Tapi intinya itu guru bau banget dan mukanya tuh emang kayak nggak pernah mandi. Gue nggak ngerti, tapi mungkin emang karakter mukanya begitu ya. Jadi dia Ada makanya- karakter muka yang maksud gue kayak nggak pernah mandi. maksud gue kalau dia udah mandi pun nggak kelihatan kayak mandi. Tapi yang gue bingung, kenapa lo bau banget? Tapi kasihan banget, dia tuh bener-bener bau banget masalahnya. Dia bener bau banget. Dan lo harus tahu ya, dia tuh for your information, dia tuh guru BK. Jadi Lo dia nggak bisa selalu manggil murid yang bermasalah untuk masuk ke ruangan dia. Itu mungkin Dan berupa hukumannya juga. biar ya gue rasa ya, biar gue tobat. rasa, dan itu salah satu hal yang gue pernah alami sih di sekolah gue ya dulu. Guru gue bau ketek yang sampai aduh. Tapi emang ribet banget sih kalau misalnya udah bau ketek. Terus terutama cowok-cowok ya, kalau misalnya dulu SMA tuh kan abis istirahat tuh kelas pasti bau keringet, bau bau matahari lah gitu. Cuma karena mungkin masih bocil dulu, jadi kayak ya udahlah, abis keringet semuanya juga pada bau. Nah tapi sekarang nih kita udah masuk masa-masa inilah ya, udah masuk masa-masa dewasa Yoi. atau 20 tahun ke atas gitu kan. Misalnya kita Asik. ketemu ketemu mingle sana sini, ketemu cowok, kan ilfeel banget gak sih? Kalau Iya. misalnya lo ngedate terus kayak bau nih orang. Iya, menurut gua harusnya bau ketek udah nggak jadi masalah lagi sih. Lu harusnya udah Itu kayak basic banget sih. Iya. Kalau misalnya masih bisa, kalau misalnya masih ada orang, iya gue habis ngedate nih ketemu di Bumble misalnya, tapi bau ketek, anjir tuh masih bingung sih. iya. Karena Jadi sekarang teknologi untuk berketekan tuh udah jauh lebih banyak. iya, bener banget Terus kayak lagi. tawas itu aja airnya udah ada kan yang jual. Tawas apa? Tawas tuh ada batu atau apa gitu yang airnya tuh buat ketek biar Anjir, biar gua nggak itu tahu. Aku sih tahu sih ini kayaknya kayak buat nahan keringat. Oh alah. Jadi kayak antiperspiran Asal yang natural. yang natural tuh. Nah itu tuh udah sekarang dijual di Shopee di mana-mana, bahkan ada brand yang ngeluarin itu. Oh. Padahal dulunya tuh cuma bisa beli di pasar. Oh, iya, buat batu iya, tawas iya. itu. Orang dulu pakai itu. Ya iya sih, pokoknya intinya menurut gua kalau orang bau ketek, pertama lo harus sadar, yang kedua lo harus cari tahu gimana caranya mengatasi perbauan ketek lo itu. Iya, karena bisa jadi beda-beda juga kan penyebabnya apa. Mungkin Iya. dari makanan lo mesti ngontrol juga Iya. makanan lo gitu. Tapi itu biasa ya, kalau lu tuh baunya enak, maksudnya badan lu tuh wangi, lu tuh secara nggak langsung nambahin confidence lu tahu. Kayak lu ketemu orang tuh lu pede. Karena lo tau lo wangi. Iya, terus kayak lo ya pede, intinya pede gitu. Kayak lu ketemu siapa, ya siapapun gitu. Misalnya lu presentasi gitu, lu takut tapi sebenarnya karena lu wangi, lu jadi kayak Anjir, ini kayak gue tebar dulu nih persona badan gue gitu loh, kayak ini kayak wangi. iklan ini. Ikan deodoran. Tapi ya mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi males, lesu, lunglai, bete, kemudian mungkin coba dicek, mungkin penyebabnya bau ketek. Jadi Iya kayak- banget. Mungkin kayak penyebabnya bau ketek. Iya, benar. Jadi menurut gue emang perbauan ketek ini tuh kalau diomongin nggak pernah ada habisnya. Iya. Tapi memang harus diatasin, karena kalau enggak ya itu sih. Dan menurut gua untuk punya ketek yang wangi itu hak semua orang ya.
Masalah apa dah? Kayak Aha. kalau misalnya ngomongin bau ketek, yang kemarin-kemarin itu kan ada tuh misalnya menantu ini kan Bapak Presiden tuh juga ada Aduh, keteknya kan. iya. Itu orang kaya loh. Iya Kayak sih. lu tuh Makanya dengan sebenarnya uang ratusan juta miliaran triliunan lu itu tuh lu bisa mempercantik ketek lu, entah lu laser kek jadi nggak ada pori-porinya, iya atau iya. keteknya lu ganti baru kek apa Iya gitu benar banget. maksudnya. Tapi tuh biasa ya ngomongin perbauan ketek ini munculin satu ini lagi loh buat gua. Kayak enlightenment perspektif lah. Apa tuh? Menurut gua bau ketek itu adalah hal yang paling fair di dunia ini. Lo tuh nggak bisa milih. Lo tuh nggak bisa milih. Setelah lo ngomongin tadi, itu tuh bener loh kayak orang kaya aja nggak bisa milih kalau emang badan dia bau ketek ya bau. Iya. Tapi yang bisa lo pilih adalah cara Cara mengatasinya. Gitu. Gitu ya berarti Iya. apa inti dari podcastan Pasal ini kami. yang nggak jelas ini. Tapi menurut gua ya penting banget buat teman-teman harus mencari tahu cara mengatasinya. Betul. Dan to be honest, karena sekarang gue udah jauh lebih confidence karena gue udah nggak pernah merasa bau ketek lagi. Selama waktu gue kecil tuh udah kayak aib gue kayak aduh gue bau ketek gitu. Tapi benar gue kayak karena tuh gue kan gue bisa bilang enggak kok nggak bokeh. udah ada proofnya ya. Dan gue tuh ngerasa kayak itu tuh emang harus dibasmi ya karena Apa keteknya? maksud gue baunya Bakterinya, iya. kayak karena tuh berarti lu harus sadar diri gitu kayak oh apa gue mandi kurang bersih, Betul. apa gue makan kurang bersih, Iya, benar. atau baju gue deterjennya nggak cocok. Iya, mungkin atau- bisa diganti pakai apa deterjen yang ada antiseptiknya kek atau Iya. mungkin yang buat kulit sensitif Iya. atau apa gitu. Kadang deterjen yang terlalu wangi juga bukannya malah bikin bersih tapi malah bikin bau. Iya ya, karena kebanyakan Tergantung parfum ya kebanyakan mungkin parfum gitu. Tapi Balik lagi ternyata kalau ngomongin parfum balik lagi ke kulit ya kan. kulit lagi, iya. Ya gitu sih ya. Dengan perbauan ketek ini kita harap teman-teman bisa Mengambil hikmah dari perpodcastan kita ini. Di episode kali ini kita ngomongin bau ketek. Mhm. Ya semoga teman-teman bisa tadi ya Mungkin coba kalau misalnya kalian di kiri kanan kalian sekarang ada orang buketek mungkin bisa dikasih tahu bisa secara kasih tahu, baik-baik. atau misalnya kayak ya udah jadi bahan pembelajaran aja. Ya benar-benar ya. Semoga dengan ini banyak teman-teman kita yang udah nggak bau ketek lagi. Iya. Semoga mereka semua juga terhibur dengan perpodcastan ketek ini. Jadi orang tuh bisa sadar kayak oh ternyata gue bau ketek, gue harus cari tahu gimana cara mengatasinya. Gitu sih. Betul. Oke. Jangan lupa tunggu lagi episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Kita nggak bakal cuma ngomongin Hal nggak jelas, doang. enggak. Ya. Kita bakal ngomongin hal yang juga informatif dan edukatif, tenang aja. Tenang aja, tunggu. Cuman emang ini adalah topik yang menurut kita tuh kayak ini tuh pasti pernah dialami sama semua orang dan ringan dan ini tuh perlu kita angkat karena bau ketek nih ini basic loh, tapi nggak semua orang bisa. iya banget. Sama seperti apa ya, kayak moral ya kan. Wih. Itu basic kan. Tata krama itu basic tapi nggak semua orang bisa. Nah bau ketek pun juga Basic tapi nggak basic, semua tapi nggak orang punya. Gak semua orang keteknya wangi. Ya, Gitu. bener. Oke teman-teman, thank you banget yang udah dengerin podcast kita. Jangan lupa supportnya, minta like, subscribe dan komen. Dan kita bisa dengerin podcast kita di platform mana aja teh? Di YouTube bisa, di Spotify juga bisa. Pokoknya Dan- pantengin aja deh Instagram kita. Ya, dan episode selanjutnya kita bakalan upload topiknya dulu nanti next week maybe ya. Pokoknya buat teman-teman juga kalau yang mau kita ngebahas topik apa, boleh DM kita aja, ya. iya. Nanti kita bakal Tapi bahas. sih kita juga ada voting poll gitu teman-teman. Jadi pastiin kalian juga voting. Jadi kita tahu kira-kira topik apa. Ini contohnya kayak topik ini kan juga tadi kita voting dulu mau topik bercanda atau serius. Terus banyak dari kalian yang minta topik bercanda. Bener. Oke deh. Oke. Thank you guys. Makasih udah dengerin sampai sekarang. Sister mengundur diri. Bye. Ciao. Ciao.